Cara untuk merefund dari maskapai penerbangan Malaysia Airlines. Tentunya banyak di antara teman-teman yang sebagiannya ingin merefund dari salah satu maskapai Malaysia ini. Teman-teman simak sampai video ini selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Barangkali di antara teman-teman ingin tahu ya, cara untuk merefund maskapai penerbangan Malaysia Airlines itu bagaimana, sudah apa tidak. Ini real pengalaman dari saya pribadi ketika merefund pengembalian duit ketika kita membatalkan penerbangan. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang memang baru singgah di channel ini, suka akan info dari channel ini, silahkan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Setiap maskapai penerbangan, ketika teman-teman itu mau merefund, ingin pengembalian dana ketika teman-teman itu mau membatalkan penerbangan, tidak jadi terbang, itu berbeda-beda ya. Ada yang susah, ada yang sulit, dan justru ada yang sangat mudah sekali. Itu yang sangat sulit adalah maskapai penerbangan AirAsia. Di video selanjutnya saya akan bahas mengenai refund maskapai penerbangan AirAsia. Hari ini menurut pengalaman pribadi saya, cara untuk merefund pengembalian duit dari maskapai penerbangan Malaysia Airlines itu apa saja syaratnya, teman-teman dengarkan baik-baik. Sebenarnya aturan refund pengembalian dana itu sudah tercantum ketika teman-teman itu mau booking ya. Ketika booking itu sudah diketahui. Makanya usahakan ketika teman-teman itu booking, jangan melalui agen di luar. Nah biasanya itu di kedai-kedai, itu kan banyak orang jual tiket ya. Jangan di situ. Karena ketika teman-teman itu mau refund, itu banyak nanti alasannya. Mungkin ada pembayaran juga. Ya, itu semuanya tergantung aturan maskapai. Juga kalau bisa teman-teman jangan booking atau beli dari agen internet. Agen internet itu kan banyak. Ada Traveloka, ada tiket.com, booking.com, Agoda dan lain sebagainya. Pertama, teman-teman itu mesti dikenakan biaya tambahan. Maklum ini sebuah pekerjaan dari mereka ya. Juga email, nanti saya jelaskan di dalam. Email jelas bukan email teman-teman ya. Email itu kepunyaan agen internet tersebut. Nah, teman-teman sebaiknya booking dari maskapainya langsung ya, baik melalui office-nya, pergi ke office-nya secara langsung, ataupun lewat laman web, ataupun melalui aplikasinya. Jadi ada 3 jalan yang melalui maskapainya secara langsung ya. Tujuannya agar nanti ketika teman-teman itu mau memproses refund ini jadi mudah dan nggak ada kendala. Sama seperti yang saya lakukan ini, sama sekali nggak ada kendala, lancar. Waktu teman-teman itu booking, ada 3 kategori tiket kelas ekonomi di dalam Malaysia Airlines. Nah ini ada kaitannya ya. Yang pertama adalah kategori light ya. Jika teman-teman itu membeli kategori light, ini tiket teman-teman itu tidak bisa refund. Apapun itu, syarat ini sudah ada di dalam aturan tiket penerbangan Malaysia Airlines. Kategori yang kedua adalah basic ya. Kategori ini hanya menambah Rp20 saja dan Anda mendapatkan bagasi sebanyak 20 kg. Ketika teman-teman itu mau mereschedule, ada 1 kali free reschedule ya. Akan tetapi jika teman-teman itu ingin merefund tiket kategori basic ini, teman-teman bisa ya, akan tapi dengan biaya tambahan. Hanya maskapai Malaysia Airlines-nya yang tahu. Bisa refund akan tapi dengan biaya tambahan. Kategori yang ketiga adalah ekonomi flex ya. Mendapatkan 35 kg bagasi, unlimited rebooking, artinya kapanpun teman-teman ingin mereschedule itu tanpa biaya tambahan. Potongan biaya sebanyak 25% ketika teman-teman itu bersamaan dengan anak. 10% potongan bonus ketika teman-teman itu membeli tiket yang akan datang. Priority check-in ketika teman-teman mau check-in di counter itu dapat prioritas utama. Dan yang terakhir adalah ketika teman-teman itu ingin pengembalian dana, ketika teman-teman itu tidak jadi berangkat misalnya, itu tanpa biaya tambahan ya. Sesen pun nggak ada biaya tambahan. 100%
duit itu akan dikembalikan ke akun sewaktu teman-teman itu booking ya, 100%, nggak ada potongan. Nah, untuk caranya sendiri, jika teman-teman itu bookingnya melalui maskapainya secara langsung, baik melalui office-nya, baik melalui aplikasinya, ataupun melalui laman web Malaysia Airlines, teman-teman langsung simak kode booking dan juga nama lengkap yang sesuai di dalam tiket penerbangan Malaysia Airlines teman-teman. Teman-teman catat, teman-teman masuk, dan teman-teman masukkan kode booking dan juga nama belakang. Di situ akan tertera ya. Untuk yang beli di agen internet, teman-teman bisa coba dan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman geser ke bawah, kemudian teman-teman tekan di bagian batalkan tempahan, dapatkan pembayaran balik ya. Teman-teman tekan saja. Selanjutnya di bagian laman web tersebut akan terpapar tempahan telah dibatalkan. Anda akan mendapatkan gambaran keseluruhan pembayaran balik ya, seperti ini. Nah, itu artinya pembayaran balik ataupun refund nanti segera staf Malaysia Airlines uruskan. Itu masih di dalam proses ya. Dan perlu teman-teman ketahui, proses pembayaran balik, proses refund ini tidak langsung segera teman-teman dapatkan ya. Itu mengambil waktu sekitar 14 hari paling lambat ya. Makanya email teman-teman harus teman-teman selalu cek itu melalui laman web Malaysia Airlines. Kemudian langkah yang kedua yang lebih cepat lagi dalam memprosesannya adalah melalui customer service Malaysia Airlines ya. Teman-teman nggak usah ragu, untuk layanan customer service Malaysia Airlines ini adalah terbuka 24 jam full, siap melayani teman-teman. Teman-teman yang tempat tinggalnya di Malaysia, teman-teman bisa call di talian 1-388-3000. Teman-teman bisa kontak melalui nomor ini. Teman-teman juga bisa kontak melalui nomor ini ya. Karena ini menurut pengalaman saya akan berikan pengalaman saya ini ketika teman-teman itu menunggu dan staf Malaysia Airlines itu telah mengangkat telepon dari teman-teman. Hal yang pertama yang akan adalah siapa yang nelpon. Ya, teman-teman jawab saudara sendiri, namanya siapa. Itu tiket teman-teman sendiri yang booking atau teman-teman booking orang lain, itu juga nggak jadi masalah ya. Yang pertama yang ditanyakan adalah kode booking. Nah, teman-teman jawab kode bookingnya berapa, kemudian nama belakang yang sesuai dengan tiket tersebut yang mau direfund. Selanjutnya adalah alamat email yang dipakai ketika booking ya, itu juga penting. Kemudian nomor telepon kontak atau nomor telepon di dalam tiket tersebut, itu juga ditanyakan. Mengenai pembayaran balik itu nanti kemana, ya jelas ya. Jika ini sukses dan uang itu bisa direfund, nanti uang itu akan dikembalikan melalui alat pembayaran apa yang dulu pernah teman-teman pakai ya. Dalam hal ini saya dulu menggunakan Visa Touch 'n Go e-wallet ya. Bisa menggunakan Touch 'n Go e-wallet. Selanjutnya staf Malaysia Airlines akan mengecek tiket teman-teman, dan mungkin teman-teman akan disuruh menunggu untuk staf Malaysia Airlines itu melakukan verifikasi, melakukan pengesahannya, apakah memang benar tiket ini asli atau enggak ya. Semuanya akan dicek. Nah, jika memang benar tiket teman-teman itu kategori ekonomi flight, maka dapat dipastikan teman-teman insya Allah akan mendapatkan pengembalian dana sebanyak 100% ya, tidak ada potongan sama sekali, tidak ada biaya tambahan, tidak ada penalti. Itu jika tiketnya kategori ekonomi flight. Lain halnya jika tiket teman-teman itu kategorinya adalah ekonomi basis, itu akan ada penalti atau biaya tambahan. Kalau semuanya itu berjalan lancar, maka staf Malaysia Airlines akan memberitahu bahwasanya proses pengembalian dana ini akan memakan waktu maksimal 14 hari. Akan tapi di dalam prosesnya tersebut itu tergantung ya. Kemarin saya nggak sampai 14 hari ya, 6 hari sampai 7 hari itu saya mendapat message di dalam HP saya seperti ini, dapat pengembalian dana sebanyak 100% ya dari masuk Touch 'n Go e-wallet saya ya. Ini teman-teman bisa lihat pengembalian dana dari Malaysia Airlines tanpa ada biaya potongan ya, sama sekali.
Ini saya bayarkan, saya mendapatkan 100% ya. Dan ini saja yang dapat saya sharing buat teman-teman yang tiketnya itu Malaysia Airlines, terutama yang kategorinya adalah ekonomi flight. Ini bisa teman-teman praktekkan ya. Nah, itu saja dari saya, semoga informasi ini berguna dan membantu buat teman-teman yang akan refund tiket Malaysia Airlines. Jika teman-teman suka akan info ini, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Dan tentunya jika ada yang masih ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa tulis komen di bawah video ini. Ya, kita akan jumpa kembali di video yang akan datang dengan tema dan judul yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.